wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Safitri AN dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Riovita MM. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Seiring perkembangan zaman, masalah ekonomi merupakan hal yang sering terjadi pada suatu negara, termasuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap negara harus mampu dalam menyikapi dan mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan kondisi dan ideologi yang dianut oleh masing-masing negara. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada pembahasan ini, yang pertama, jelaskan sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Yang kedua, apa saja sih kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia? Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan tersebut? Adapun tinjauan literatur membahas tentang kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia, serta cara meningkatkan kekuatan dan cara mengatasi kelemahan. Pada dasarnya, sebuah sistem adalah organisasi besar yang menjalani berbagai subjek dan objek kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu, menurut pendapat Dumairi. Sistem perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ideologi kehidupan, karakter atau identitas bangsa, struktur perekonomian. Negara Indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran ialah campuran antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis yang digunakan di negara berkembang. Oleh karena itu, ekonomi campuran yang diadopsi Indonesia ialah sebagai jalan tengah antara peran mutlak, peran individu yang menonjol, dan peran lingkungan memberi warna pada sistem campuran. Apa sih pengertian sistem ekonomi? Istilah sistem berasal dari kata sistema, bahasa Yunani yang artinya keseluruhan yang terdiri dari macam bagian. Jadi, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit atau agen dan lembaga-lembaga ekonomi yang saling berhubungan, berinteraksi, menopang dan mempengaruhi. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia ialah sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang. Sistem ekonomi ini berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan ditunjukkan untuk rakyat. Ekonomi campuran ialah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan yang ada dalam sistem ekonomi terpusat dan pasar. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Adapun ciri-ciri kegiatan ekonomi Pancasila yang terdapat dalam pasal 33 ayat 1 sampai 4 UUD 1945, yaitu yang pertama, seluruh kegiatan ekonomi didasari rasa kekeluargaan. Yang kedua, pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyatnya. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan,
sehingga tidak terjadi eksploitasi rakyat. Kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi. Pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengganti sistem ekonomi yang semula liberal atau kapitalis menjadi sistem ekonomi Pancasila sesuai pada asas gotong royong dan kekeluargaan. Sistem ekonomi Pancasila diterapkan pada tanggal 10 Maret 1998 dengan persetujuan MPR. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil, merata, dan makmur. Adapun kekuatan dan kelemahannya, kekuatannya 1. Adanya hak kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Yang kedua, perekonomian nasional utamakan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, hak milik individu diakui oleh negara. Yang keempat, pihak swasta tidak dapat mengeksploitasikan sumber daya. Adapun kelemahannya, yang pertama, terjadinya dominasi yang menyebabkan rakyat kurang berinovasi. Yang kedua, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien. Yang ketiga, pihak swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat. Adapun cara untuk meningkatkan kekuatan serta mengatasi kelemahannya, yang pertama, cara meningkatkan kekuatannya yaitu dengan memperkaya, mencari, serta memformulasikan ilmu ekonomi Pancasila yang berdasarkan praktik ekonomi yang ada di Indonesia agar tercapainya tujuan keadilan sosial. Cara mengatasi kelemahan sistem ekonomi yaitu dengan cara melakukan revitalisasi. Revitalisasi ini adalah suatu proses untuk menghidupkan kembali program kegiatan apapun. Sehingga secara umum revitalisasi ialah bentuk usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting. Nah, itu tadi pembahasan dari saya tentang sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.